Melaporkan SEM PLS atau Smart PLS versi 4 di jurnal-jurnal reputasi ini. Kita habis bikin skripsi, tesis, disertasi, maupun para akademisi bikin jurnal. Kemudian kita ingin bagaimana tulisan kita itu bisa diterima ya, accepted ya di beberapa jurnal reputasi lah seperti itu. Mungkin banggaan kita adalah Scopus 1 dan 2. Nah, kita akan melihat beberapa contoh yang punya dibikin oleh orang ya, dan saya minta literatur ChatGPT untuk memberikan ininya ya, apa rekomendasinya ya. Jadi kita akan membahas tentang cara melaporkan SEM PLS atau Smart PLS hasil outputnya di jurnal-jurnal reputasi. Ya, jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Semoga memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Saya langsung aja ya on the spot bagaimana caranya. Berarti kita lihat langsung di jurnal-jurnal yang sudah saya cari melalui penelusuran ChatGPT ya. Ini adalah jurnal yang pertama ya. Jurnal yang pertama diterima di Springer ini ya. Ini Springer, kemudian judulnya bla 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 with PLSM. Jadi with PLSM-nya udah disebutkan ya, nama analisisnya with PLSM. Kemudian nanti dianalisis ya oleh kita, dan analisisnya nggak terlalu kaman-kaman banget, ditambahin analisisnya dengan analisis yang lainnya. Namanya adalah Important Performance Analysis atau IPMA ya. Nah, ditambahin atau IPMA. Jadi analisisnya itu tidak terbatas kepada hasil analisis SEM PLS yang biasa-biasa aja ya, supaya hasil tulisan akademik kita itu bisa diterima di beberapa rekomendasi ya, terlepas dari gap teori kemudian yang lainnya lah ya. Saya hanya membahas tentang SEM PLS-nya. Kita tambahin nih IPMA. IPMA ini adalah manajemen strategik, bagaimana mengambil keputusan dari hasil suatu pengujian SEM PLS. Jadi tidak terbatas kepada V-value di bawah 0,05, signifikan tidak signifikan. Ya, jangan itu, tapi ditambahkan hal-hal yang lainnya sehingga menambahkan kualitas bobot penelitian kita. Contoh yang pertama ini ditambahkan IPMA, Important Performance Analysis ya. Kemudian di jurnal yang kedua juga sama, ini adalah ditambahkan IPMA juga, saya lihat nih ya, diterbitkan di jurnal Market Teknologi. Ini kalau tidak salah Elsevier atau apa ya, tadi saya udah kunci di, kalau nggak Elsevier, kalau nggak Springer aja. Ini contohnya jurnalnya sudah langsung disebutkan PLSM dan IPMA ya. Jadi Elsevier. Jadi PLSM dan IPMA-nya itu di judul, disebutkan di dalam judul jurnal yang kita tulis ini ya. Nanti bagian hasilnya tinggal ditambahkan PLSM dengan IPMA-nya. Kalau yang lainnya overloading, korba apa yang lainnya sama lah, yang seperti itu. Kemudian ini jurnal yang ketiga juga. Elsevier juga. Judulnya Necessary and Sufficient PLSM dan NCA. Jadi sudah disebutkan di judulnya. Jadi judulnya itu sudah menyebutkan nama analisisnya PLSM dan NCA. Ya, supaya memang memberikan kejelasan bagi reviewer bahwa ini apa sih studinya? Oh, studinya tentang attractive public transport. Pakai apa PLSM dan NCA? Combine, gabungan. Nah, kita lihat ke bawah. Seperti biasa HTMT dan yang lainnya itu biasa ya. Kemudian di paper yang lain, di video yang lain saya menyebutkan confident interval. Ini tambahkan nih. Confident interval 95% ini udah ada hasil bootstrappingnya, jadi tambahkan. Kemudian PMIX PLS ditambahkan. Jadi sekali lagi bukan hanya sekedar SEM PLS biasa yang dilaporkan, tetapi ada additional analisisnya. Tambahkan ini, ditambahkan PMIX PLS ya untuk heterogeneity. Kemudian bagian terakhir itu ditambahkan dengan NCA. Ini NCA-nya. Ya, di generate pakai software R ini nih. Necessary Condition Analysis ini NCA. Ini hasilnya bottleneck-nya seperti ini. Ini hasil dari NCA effect size-nya kayak begini. Ya, berarti ini menggunakan CEFDH, kemudian sudah kayak begitu. Ya, jadi ditambahkan dengan NCA kalau contoh kali ini. Kemudian berikutnya, contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya kita lihat lagi Elsevier juga. Using NCA gabungan dengan CMLs multigroup. Nah, ini lebih lengkap lagi, lebih kompleks lagi ini. Ya, jadi menggabungkan antara NCA, multigroup dan PLSM. Terbitan Elsevier. Kita lihat. Sama seperti itu. Ya. Dia menampilkan yang pertama adalah Kromba Alpha nih ya, kemudian AV, kemudian CR kayak gitu biasa, itu biasa umum dan harus dilaporkan. Kemudian HTMT ini
tampilan tabel HTML dengan bootstrappingnya ya. Kemudian ini tampilan dari MICOM. Untuk sebelum PLSMG ada MICOM-nya dulu ya, measurement invariant assessment di dalam analisis sebelum PLSMGA. Kemudian ini adalah hasil dari 95% struktural modelnya antara dua kelompok, antara dairy product dan personal care product. Ini hasilnya ya. Kemudian ini hasil PLSMGA-nya maksudnya. Kemudian nanti ini hasil dari PLS predict dan CPPAT-nya dimasukkan tingkat prediksinya. Jadi predictive power-nya dimasukkan. Kemudian terakhir dimasukkan multi group hasil permutationnya, kemudian dimasukkan dengan NCA-nya. Ini lengkap banget. Dan saya percaya banget kalau ditulisnya lengkap kayak begini, ini jurnal-jurnal reputasi itu akan terima gitu. Jadi bukan umum banget, sesuatu hal yang sangat biasa gitu. Ya, jadi sesuatu hal yang cara melaporkan tuh di kita ya udah kata dosennya signifikan, gak signifikan, gak signifikan, gak signifikan, balik kanan selesai. Gak begitu juga lagi kita, bahwa kualitas skripsi, tesis, disertasi, jurnal di Indonesia tidak akan pernah berubah kalau para akademisi, para dosen-dosen juga memang nulisnya gitu-gitu doang gitu. Para akademisi di Indonesia nulisnya ya V-value, signifikan, tidak signifikan, selesai, balik kanan. Enggak. Kita nggak akan pernah berubah kecuali memang kita mau merubah diri kita sendiri ya. Baru akan didorong oleh Tuhan untuk kita berubah ya. Manusia peneliti juga harus berubah kualitasnya ya. Ya kira-kira kayak gitu ya. Nah bagian terakhir saya akan nanya kepada ChatGPT ya. Ini jawaban GPT cara gini. Bagaimana cara melaporkan SampleLS agar tulisan saya diterima di jurnal reputasi Q1 dan kedua? Sebutkan secara detail dan lengkap. Isinya apa aja ya? Ini jawaban ChatGPT-nya. Biasalah kalau ini ketepatan teori, rigor metodologi, RO3-nya jelas, kualitas pengukuran dan lain-lainnya, alasan memakai PLS, kemudian terus biasanya jurusan kontribusi. Ini kan tentang teori-teori aja, tentang gap analisisnya apa, struktur yang baik, kemudian tapi di bagian akhir nih yang paling menarik bagi saya itu adalah di bagian akhir tulisan GPT itu dibilang harus membahas bagaimana terakhir nih. Bentar, bagian terakhir. Struktural aspek suka reviewer ideal, terus nih software yang dianggap kuat, terus nih strategi praktis. Jadi ada 24 jawaban GPT karena saya minta lengkap tulisan ya. Pada GPT strategi praktis agar acceptance tinggi, agar diterima tinggi. Kombinasi yang sangat kuat saat ini PLSM dengan NCA, PLSM dengan MGA atau SampleLS dengan FSKCA. Karena memberikan sufficiency, necessary, dan configurable insight. Ya, standar modern SampleLS untuk paper Q1 Goda biasa memiliki terus ya. Oke. Jadi di bagian akhir ini ada 24 jawaban dari ChatGPT ya. Sangat banyak sekali kesalahan fatal yang tidak ada common bias, tidak ada HTML, pakai Gov yang lama, sampel tidak disertifikasi, interpretasi dangkal, ini biasa lah. Ini bagian dari teori-teori yang kita bangun ya. Kemudian tapi bagian akhirnya yang membuat saya semakin yakin bahwa kalau misalnya kita mau diterima yang memiliki acceptance tinggi menurut jawaban ChatGPT adalah ya ini dia. Jangan cuma sampai LS doang, apalagi sampai V-value, terima tidak terima, signifikan tidak disignifikan, selesai, bubar, balik kanan. Ya, itu terlalu common banget. Itu nilai kualitas jurnalnya 5 lah. Kita tambahkan dengan NCA, MGA, dan lain-lainnya sehingga analisis dengan IPMA, sehingga analisis kita itu lebih berbobot lagi. Nah ini adalah jawaban ChatGPT ya, mudah-mudahan memberikan kesadaran bagi kita semua, termasuk juga untuk saya pribadi. Ya, artinya bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kualitas skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal di Indonesia. Kemudian jangan hanya melaporkan signifikan, tidak signifikan, lalu balik kanan, bubar, jalan, bahas, selesai. Terlalu common banget. Kita pakai ukuran-ukuran manajemen strategik yang lainnya seperti kayak NCA, skala dari IPMA, kemudian kita lihat ada apakah terjadi multi group, heterogeneous di dalam sampel penelitian kita, PET koefisien kita uji berdasarkan MMGA, atau segmennya kita bagi 2-3 dengan PMIX PLS dan lain-lainnya. Itu semuanya sudah bisa dipelajari di buku-buku statistik gitu ya. Dan terakhir, kualitas skripsi di Indonesia ini nggak pernah akan berubah, termasuk jurnal-jurnal akan berubah. Jika para akademisi, terutama para akademisi
ya, dan mahasiswa peneliti juga nggak berubah ya. Kalau memang mau itu aja, pasti Indonesia pun akan itu aja. Dan kita memiliki tanggung jawab moral yang sangat tinggi lah ya. Mau jagoan olah data sendiri, kami udah bikin 3.000 halaman ya, dan terakhir ini kita tambahin PLSM dan NCA nih. Udah kita masukin PLSM NCA. PLSM dengan MGA ada di sini, dengan apa namanya? Dengan second order ada di sini. Ini link toko online kami, dan ini nomor HP saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semuanya.